Pendampingan pembangunan berbasis masyarakat. Pendampingan pembangunan berbasis masyarakat, kami mengambil lokasi di Kampung Selaawi, RT 1, RW 7, Desa Selaawi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Adapun batas wilayahnya ada jalan desa, parit, dan sawah. Kampung ini memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 80 kepala keluarga, penduduk perempuan sebanyak 114 orang, dan penduduk laki-laki sebanyak 128 orang. Adapun mata pencaharian masyarakat Kampung Selaawi mayoritas sebagai petani, dikarenakan masih banyak lahan kosong yang digarap sebagai sawah dan kebun. Sebagian besar masyarakat Kampung Selaawi mengenyam pendidikan hingga bangku sekolah dasar dengan jumlah 71 orang, pun jumlah pencari kerja sebanyak 50 orang. Kondisi sosial masyarakat Kampung Selaawi masih terjalin dengan baik. Hal ini terlihat pada hubungan masyarakat yang masih erat dan masih adanya budaya gotong royong. Namun di samping itu, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan masih kurang, seperti masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai, ataupun masyarakat yang masih membakar sampah dan menimbun sampah sebanyak mungkin sehingga menyebabkan pencemaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, masih kurangnya kesadaran masyarakat atas kesehatan lingkungan. Yang kedua, tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara atau tempat pembuangan akhir. Namun di sisi lain, lingkungan Kampung Selaawi ini tergolong tertata rapi, namun dengan perilaku masyarakat tersebut sehingga lingkungan sekitar dipenuhi sampah dan menyebabkan bau yang tidak sedap dan tidak indahnya lingkungan di masyarakat. Permasalahan dan keluhan-keluhan tersebut kami mengetahuinya berdasarkan pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan dari masyarakat yang disampaikan pada forum diskusi bersama. Setelah menganalisis bersama dan diskusi secara besar dengan masyarakat, akhirnya kami mendapatkan solusi untuk bagaimana mengatasi permasalahan yang ada di Kampung Selaawi. Lalu solusi seperti apakah yang kami dapat dan kami rancang bersama masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu Basiber, Bank Sampah Hijau Berseri. Basiber merupakan program yang kami rancang sebagai solusi permasalahan yang ada di Kampung Selaawi RT 1. Lalu Basiber ini seperti apa sih? Basiber merupakan bank sampah bersama di masyarakat yang mana tujuannya selain untuk menjaga lingkungan juga memberikan manfaat secara ekonomis kepada masyarakat. Bank sampah sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan sampah yang kering maupun yang basah secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, yang mana sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan keuntungan secara ekonomi dari menabung sampah. Dalam sistem ini, sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik dapat berupa sampah yang dapat didaur ulang seperti bahan sisa makanan untuk menjadikan kompos, dan sampah yang terurai oleh alam atau degradasi alami seperti sisa-sisa organisme. Adapun sampah non-organik merupakan sampah yang dapat didaur ulang pula, seperti sampah kaca, sampah metal, sampah kertas, dan sampah plastik. Sampah kaca seperti sampah botol kaca, gelas kaca, toples, dan lain-lain, yang mana sampah kaca dapat dihancurkan dan dilebur sebagai bahan baku baru. Sampah metal seperti makanan kaleng, kemudian sampah kertas seperti koran, majalah, karton, kardus, dan lain-lain yang dapat dijadikan bubur kertas sebagai bahan dasar produk baru. Kemudian sampah plastik yang diantaranya seperti botol plastik, kemasan plastik, dan sebagainya yang dapat dilelehkan menjadi biji plastik sebagai bahan dasar produk baru. Bahan-bahan dasar produk baru tersebut dapat diolah oleh masyarakat dan menjadi daya tarik maupun daya ekonomis bagi masyarakat. Melalui bank sampah, sampah non-organik ini akan dipilih untuk selanjutnya dijual ke pengepul. Sistem pemanfaatan sampah dengan bank sampah ini memberikan keuntungan kepada semua pihak. Warga menerima manfaat ekonomis dan hasil penjualan sampah, pengepul mendapatkan manfaat efisiensi karena sampah terkumpul di satu tempat dan sudah terpilah. Serta tentunya lingkungan yang menjadi lebih bersih dan memiliki manfaat ekonomis dari hasil penjualan sampah yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan kepentingan bersama pada lingkungan setempat. Lalu bagaimana sistem ini dapat
diterapkan di masyarakat. Adapun alur pendirian dan pengembangan sistem bank sampah, yang pertama yaitu sosialisasi awal. Setelah melakukan forum diskusi dengan masyarakat, menganalisis dan menghasilkan solusi, sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pengenalan dan pengetahuan dasar mengenai bank sampah kepada masyarakat. Hal yang harus disampaikan antara lain seperti apa itu bank sampah, kemudian alat dan pengolahannya seperti apa, sistem bagi hasilnya seperti apa, dan kepengurusannya itu seperti apa dalam menjalani sistem bank sampah ini, sehingga warga tergerak untuk melaksanakan dan tertarik sistem bank sampah ini. Kemudian pelatihan teknis. Setelah warga sepakat untuk melaksanakan sistem bank sampah, maka perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Nah, untuk pelatihan teknis ini, para masyarakat diundang kepada forum diskusi lagi untuk menentukan nama bank sampah, pengurus, lokasi kantor, dan tempat penimbangan, pengepul, hingga jadwal penyetoran sampah. Tujuannya untuk memberi penjelasan secara detail tentang standarisasi sistem bank sampah, mekanisme kerja bank sampah, dan keuntungan sistem bank sampah. Kemudian pelaksanaan sistem bank sampah. Pelaksanaan bank sampah dilakukan pada saat hari yang telah disepakati oleh masyarakat. Saat hari yang telah disepakati telah tiba, nasabah atau masyarakat akan mendapat uang yang disimpan dalam bentuk tabungan sesuai dengan nilai sampah yang disetor. Nasabah akan datang ke kantor bank dan lokasi penimbangan dengan membawa sampah yang sudah dipilah dan memberikan buku tabungan sebagai rekap dan administrasi terkait jumlah sampah dan nilai uang atau nilai hasil yang dapat diraih. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Pada tahap ini, berbagai tantangan pasti muncul saat penerapan bank sampah. Organisasi masyarakat harus tetap melakukan pendampingan selama sistem berjalan sehingga bisa membantu warga dalam memecahkan masalah yang lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu pengembangan. Sistem bank sampah bisa berkembang menjadi unit simpan pinjam, unit usaha sembako, koperasi, dan pinjaman modal usaha. Perluasan fungsi bank sampah ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dalam kasus Kampung Selawi ini, banyak pengangguran yang ada di kampung ini, sehingga bank sampah ini dapat dijadikan sumber mata pencaharian atau sumber nilai ekonomis dari masyarakat, sehingga masyarakat pengangguran dapat lebih produktif dan menghasilkan nilai ekonomis. Kemudian, pada sistem bank sampah ini terdapat mekanisme. Yang pertama yaitu pemilihan sampah rumah tangga. Masyarakat harus memilah sampah sebelum disetorkan ke bank sampah. Pemilihan sampah ini tergantung pada kesepakatan saat pembentukan bank sampah. Seperti pemilihan sampah yang telah dijelaskan yaitu organik dan non-organik, yang mana nanti akan disampaikan ke tempat pembuatan kompos bagi yang organik dan kepada pabrik plastik atau industri rumah tangga bagi yang non-organik. Kemudian penyetoran sampah ke bank. Saat penyetoran sampah biasanya telah disepakati waktunya. Misalkan dalam 1 minggu, penyetoran dalam 2 hari yaitu Senin dan Selasa. Kemudian penimbangan. Sampah yang sudah disetor ke bank kemudian ditimbang. Berat sampah yang bisa disetorkan sudah ditentukan pada kesepakatan sebelumnya. Misalnya minimal 2 kg untuk mendapatkan nilai sekian yang telah disepakati. Yang selanjutnya yaitu pencatatan. Petugas akan mencatat jenis dan bobot sampah setelah penimbangan. Hasil pengukuran tersebut lalu dikonversi ke dalam nilai rupiah yang kemudian ditulis di buku tabungan. Pada sistem bank sampah, tabungan biasanya bisa diambil setiap 3 bulan sekali. Tabungan bank sampah bisa dimodifikasi menjadi beberapa jenis sesuai dengan kesepakatan masyarakat, seperti tabungan hari raya dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pengangkutan. Pengangkutan pada bank sampah sudah bekerja sama dengan pengepul yang sudah ditunjuk dan disepakati, sehingga setelah sampah berkumpul dan ditimbang juga dicatat langsung diangkut ke tempat pengolahan sampah sehingga tidak adanya penumpukan yang terjadi di tempat bank sampah. Setelah mengetahui alur dan mekanisme dari sistem bank sampah ini, kami membuat denah juga visualisasi dari bank sampah ini dan akan dibangun
pada tempat yang telah disepakati oleh masyarakat yang bisa dibangun. Dengan adanya program ini diharapkan akan menjadi solusi bagi masyarakat dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih.